Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Li Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1576 sampai bab 1580 di kamar tidur. Ma Kingsan berbaring di samping tempat tidur. Di ranjang rumah sakit, bibir Ma Bobo membiru. Tidak ada warna di wajahnya. Suetu dan Xiao Chan berdiri di satu sisi. Dia hanya menatap kosong ke arah Ma Bobo yang sekarat di ranjang rumah sakit. Setelah Li Fugui memasuki pintu, dia pertama kali melirik Xiao Chan dan Suetu, dan berkata terus terang kepada mereka, "Berhenti mencari, letakkan barang-barangmu, dan keluar dulu." Keduanya mengangguk setuju. Ketika dia berbalik dan keluar, dia tidak lupa menutup pintu. Li Fugui datang ke ranjang rumah sakit dan pertama kali melihat Ma Bobo di ranjang. Pasalnya Li Fugui sudah memeriksa luka Ma Bobo saat berada di rumah Fa Keming. Jadi tidak perlu memeriksa lebih lanjut sekarang. Dia pertama kali membuka sebotol cairan induk Black Spirit dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam mulut Ma Bobo. Pada saat yang sama, dia tampak bertanya dengan santai kepada Ma Kingsan di samping tempat tidur, "Tuan Ma, bagaimana rencanamu untuk membalaskan dendam putramu?" Ada air mata di mata Kingsan, terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Baru saja dia berbisik, "Aku mendengarkanmu, saudaraku." Li Fugui menunggu Ma Bobo selesai meminum cairan induk Black Spirit. Dia tidak terburu-buru untuk memulai pengobatan. Sebaliknya, dia duduk di samping tempat tidur terlebih dahulu dan berkata kepada Ma Kingsan dengan tulus, "Orang tua, seperti kata pepatah, setiap ketidakadilan ada pemiliknya. Meskipun putra Anda dibunuh oleh Fa Keming, orang yang sangat menginginkan putra Anda mati adalah itu Sun Shou-kang. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya dapat menciptakan peluang bagi Anda untuk membunuh Sun Shou-kang dengan tangan Anda sendiri dan membalaskan dendam putra Anda. Selain itu, saya akan membuat cucu Anda pulih sepenuhnya, dan saya berjanji dalam hati setahun biarkan dia menjadi master di tahap akhir Xiantian. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak dapat terus menimbulkan masalah bagi Fa Keming dan Zhao Jiuzu." Ma Kingsan tertegun. "Lupakan kondisi berikut ini. Itu yang pertama, ciptakan peluang, biarkan dia membunuh Sun Shou-kang dengan tangannya sendiri." Ini cukup baginya untuk menyetujui permintaan Li Fugui. Selain bahagia, wajah Ma Kingsan memerah. Dia segera meraih tangan Li Fugui dan bertanya, "Saudara Li, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan di atas?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kamu dan kami sudah saling kenal selama beberapa hari, dan kamu pasti sudah mendengar tentang kepribadianku sebelumnya. Dalam hal ini, menurutmu aku akan berbohong?" Hanya beberapa kata, ini benar-benar membuka hati Ma Kingsan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, "Saudaraku, saya tidak bodoh. Saya tahu bahwa Fa Keming dan Zhao Jiuzu tidak dapat menahan diri. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya tetap tidak akan menyebabkan masalah bagi mereka. Itu hanya cucuku. Dia terluka seperti ini sekarang. Selama dia bisa pulih, itu akan baik. Kamu bilang dia hanya bisa menjadi master bawaan dalam 1 tahun. Bukankah ini sedikit terlalu misterius?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Orang tua, sepertinya kamu masih belum memahami kekuatanku. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, prajurit kuno. Meskipun rumus mental dari kultivasi itu penting, apa itu hal yang paling penting?" Ma Kingsan, yang merupakan master bawaan tahap akhir, tidak memiliki keraguan. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Yang paling penting adalah, tentu saja, sumber daya vitalitas yang melimpah." Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Bukankah cukup itu? Saya memiliki cairan spiritual dan roh hitam yang tidak ada habisnya di tangan saya. Cairan ibu,
Ditambah lagi saya juga bisa mendapatkan bunga tuan dari lembah Baihua, dan meminta batu Yuan pada Yuksu Guan. Selain itu, cucu Anda telah menjadi berlatih untuk jangka waktu tertentu dan memiliki dasar yang kuat. Dalam hal ini, jika saya membutuhkan waktu 1 tahun jika saya tidak dapat mengubahnya menjadi Master Xiantian tahap akhir dalam waktu singkat, bukankah saya akan menjadi lembah tuan lembah Baihua dan menantu Yuksu Guan secara cuma-cuma? Ma Qingsan mendengar ini, saya langsung terkesan dengan kekaguman. Dia bahkan terus menghela nafas dalam hatinya. Seberapa berbudi luhur dan mampukah diri sendiri? Dalam kehidupan ini, dia bisa bertemu dengan orang seperti itu yang cukup untuk mengubah nasib keluarga Ma. Ada air mata di matanya. Ma Qingsan memandang Li Fugui dengan penuh harap dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, jika kamu tidak membenciku, kita akan bersumpah sebagai saudara. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Kami, keluarga Ma, akan jadilah milikmu di masa depan. Rumah." Sebelum Ma Qingsan bisa menyelesaikannya, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, tolong jangan lakukan ini, berteman saja. Sedangkan untuk menjadi saudara, lupakan saja." Ma Qingsan dengan cepat bertanya, "Apa, menurutmu orang tua itu tidak beruntung? Sudahkah kamu menggunakannya? Atau apakah menurutmu bersumpah denganku akan membawamu masalah yang tidak perlu di masa depan?" Li Fugui dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak satu pun dari ini. Kuncinya adalah bagaimana mengatakannya." Kata Ma Qingsan dengan tegas. Dia menghentikan Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak setuju hari ini, maka cucuku akan membiarkan dia melakukan ini. Kami, keluarga Ma, akan menganggap diri kami tidak beruntung." Li Fugui tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum masam, "Oke, saya setuju. Bukankah saya setuju?" Ma Qingsan akhirnya menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dia segera menarik Li Fugui ke jendela. Ketika dia melihat Ma Qingsan, dia akan berlutut dan bersumpah padanya. Li Fugui dengan cepat menolak, "Orang tua, bisakah kita menunggu sampai saya punya waktu untuk pergi ke Ningcheng dan kita bisa menjadi saudara angkat? Saya selalu merasa agak tidak pantas untuk dilantik di tempat ini." Ma Qingsan berkata dengan sumpah, "Tidak ada yang tidak pantas, menurut saya pantas, itu saja." Ujarnya. Ma Qingsan tidak sabar untuk berlutut di tanah. Li Fugui tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Setelah menyembah langit dan bumi, Ma Qingsan bahkan mengucapkan sumpah dengan lantang dan fasih, berbagi berkah dan penderitaan bersama. Saya tidak akan menyebutkannya lagi di sini. Setelah sumpah serapah selesai, Ma Qingsan menarik Li Fugui dengan senyuman di wajahnya. Li Fugui langsung berteriak, "Orang tua," 3 kata ini baru saja diteriakkan. Ma Qingsan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Mengapa kamu memanggilku orang tua sekarang? Panggil aku saudara." Li Fugui harus tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, saudara, kamu keluar dulu. Saya akan membantu cucu kita mengobati penyakitnya." Ma Qingsan mendengar ini, dia bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Saudaraku, tidak bisakah saya tinggal di sini?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa menonton saat saya sedang mengobati penyakit." Meski Ma Bobo terluka parah di ranjang, tapi kesadarannya sangat jelas. Mendengar perkataan Li Fugui, dia hampir mati karena marah. Saya berpikir dalam hati, kakek sudah sangat tua dan bingung. Dia benar-benar menjadi saudara angkat bagi seorang anak laki-laki seperti Li Fugui. Kuncinya adalah, kini anggota tubuhnya telah patah, tendon tangan dan paha belakangnya patah, dan waktu terbaik untuk perawatan telah berlalu. Dalam situasi ini, bahkan jika dokter ajaib itu datang, dia tidak dapat menyembuhkannya, kecuali dia adalah dewa, dia mungkin dapat memulihkan kesehatannya. Belum lagi orang seperti Li Fugui,
mengatakan bahwa dia bisa berubah menjadi master bawaan tahap akhir dalam waktu 1 tahun adalah omong kosong belaka. Namun, ternyata, selama Lee Fugui mengatakan sesuatu, tidak ada satu kata pun yang salah. Saat Ma King-san keluar dari kamar tidur, Lee Fugui melangkah maju dan secara resmi memulai pengobatan pada Ma Bobo. Mari kita bicara tentang Sun Shou-kang, tapi pulanglah lebih awal. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada hal-hal sangat penting yang menunggunya untuk diselesaikan keesokan harinya. Namun setelah dia berbaring di tempat tidur lebih awal, namun ternyata saya tidak bisa tidur apapun yang terjadi. Melempar dan berputar untuk waktu yang lama, Sun Shou-kang bangkit dan pergi ke ruang kerja dengan mengenakan piyama. Giling sendiri. Tulis. Tenangkan diri Anda semaksimal mungkin. Saya menunggu sampai lewat jam 1 pagi, Sun Shou-kang masih belum mengantuk. Saat bosan, tak disangka, ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, suara Jin Fugui datang dari ujung telepon yang lain. Direktur Sun, selamat, beberapa kata singkat. Suasana hati Sun Shou-kang langsung menjadi bersemangat. Dia duduk di kursi, menekan emosinya sebanyak mungkin. Dia berpura-pura tenang dan bertanya, bagaimana, apakah masalahnya sudah selesai? Jin Fugui mengikuti instruksi Lee Fugui. Dia berbicara terus terang kepada Sun Shou-kang dan berkata sambil tersenyum, Direktur Sun, lihat apa yang Anda tanyakan. Jika masalah ini tidak berhasil, mengapa saya menelepon Anda? Lagi pula, Anda telah menghabiskan 100 miliar. Begitu banyak, aku tidak bisa membiarkanmu membuang-buang uang. Jika ini tidak berhasil, bahkan jika Lee Fugui tidak membunuhku, kamu akan menggunakan kekuatan game ke-6 untuk membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Dengar, setelah Jin Fugui selesai berbicara, Sun Shou-kang tiba-tiba merasa mengantuk. Dia sekarang tahu kenapa dia tidak bisa tidur. Ternyata inilah yang selama ini saya khawatirkan. Sekarang setelah mendapatkan balasan akurat Jin Fugui, senyuman cerah memenuhi mulut Sun Shou-kang. Dia memikirkannya. Dia bertanya kepada Jin Fugui dengan serius, baiklah, Presiden Jin, selamat juga untuk Anda. Jin Fugui bertanya balik saat ini, Direktur Sun, tolong berhenti mengucapkan selamat. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Bekerja sama dengan Biro ke-6, mengenai masalah ini, haruskah saya meminta seseorang memberitahu markas besar Anda sekarang untuk memulai kembali kerjasama? Sun Shou-kang juga mengawasi dengan cermat di sini. Untuk memastikan Lee Fugui terbunuh kali ini, ia berhasil naik ke posisi wakil direktur. Sun Shou-kang berkata sambil tersenyum, Presiden Jin, jangan khawatir untuk melanjutkan kerjasama dengan Biro ke-6 kami. Tunggu telepon saya. Saat saya menelepon Anda, inilah saatnya bagi kami untuk melanjutkan kerjasama. Setelah mendengar ini, Jin Fugui berkata terus terang sambil tersenyum. Oke, jika itu masalahnya, maka kita sudah menyelesaikannya. Dengan kata-kata Jin Fugui, Sun Shou-kang merasa sangat lega. Setelah keduanya bertukar salam sebentar, Sun Shou-kang kemudian menutup telepon. Dia melirik kata-kata, "an", yang tak terhitung jumlahnya yang dia tulis di atas meja. Sun Shou-kang mencibir dan bergumam dengan suara rendah, Lee Fugui, tunggu saja, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman kali ini. Dan Saudari Ming, jangan mengira kamu dipanggil Saudari Ming, kamu yang tertua saudari. Jika kamu seorang gadis kecil yang bermain-main denganku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Dia tidak tahu, tepat ketika Sun Shou-kang kembali tidur, berbaring dan tertidur. Lee Fugui setelah beberapa jam perawatan, Ma Bobo pulih sepenuhnya. Di tempat tidur, saat Ma Bobo bangun dari tempat tidur sesuai instruksi Lee Fugui. Pemuda itu benar-benar tercengang, saat ini. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa kakeknya harus menikah dengan pemuda di depannya yang seumuran dengannya. Sejujurnya,
Saat itu tendon tangannya dan paha belakangnya dicabut. Saya tidak pernah berpikir saya bisa berdiri lagi. Bersemangat, Ma Bobo menjilat bibirnya yang kering. Ada air mata di matanya. Dia melangkah maju dan berlutut tepat di depan Li Fugui. Li Fugui menatap Ma Bobo sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu masih meragukanku sekarang?" Ma Bobo tampak malu. Pada saat yang sama, hatiku dipenuhi keraguan. Pertanyaan, Tuan Li, tapi dua kata ini keluar begitu saja. Li Fugui kemudian bertanya, "Tunggu sebentar, kamu memanggilku apa? Kamu memanggilku Tuan Li, bukankah ini tidak pantas?" Ma Bobo tiba-tiba tersadar, "Ya, kakek saya sudah menikah dengan Li Fugui." Li Fugui di depanku, menurut senioritas. Dia juga ayah baptisnya. Pikirkan ini, Ma Bobo dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Kakek Li, aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa aku mencurigaimu sebelumnya?" Li Fugui melangkah maju dengan senyum senang, dan pertama-tama menarik Ma Bobo ke atas. "Cucu yang baik, haha," kata kakek, "mata. Seperti kata pepatah, mata adalah jendela jiwa. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati seringkali akan terlihat melalui matamu." Meskipun Ma Bobo menyebut Li Fugui sebagai cucunya, terlebih lagi, memanggilnya cucu yang baik dengan senyuman seperti itu agak sulit untuk beradaptasi. Namun dari segi kekuatan Li Fugui, jangan bicara tentang menjadi kakekmu sendiri. Orang ini, dia memenuhi syarat untuk menjadi kakek buyut bagi dirinya sendiri. Pikirkan ini, Ma Bobo terkekeh dan berkata, "Kakek Li, sepertinya aku akan belajar lebih banyak darimu di masa depan." Li Fugui memberi gerakan menyundul Ma Bobo. Dia tersenyum dan berkata, "Cucuku sayang, selama kamu mau belajar dari kakek, kakek bisa menjagamu di sisinya dan melatihmu dengan baik." Keduanya bertukar salam sebentar, saat Li Fugui membawa Ma Bobo keluar dari kamar tidur. Fa Keming dan Zhao Jiuzu yang sedang duduk di sofa sekali lagi dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Namun dia tidak menyangka Li Fugui bisa membawa Ma Bobo keluar dari kamar tidur. Untuk mengetahui, beberapa jam yang lalu, Ma Bobo masih dalam bahaya, tapi sekarang, Ma Bobo tampak penuh energi dan wajahnya bersinar. Dengan kondisi fisiknya yang seperti ini, siapa yang percaya kalau dirinya sudah sembuh dari penyakit serius? Ma Qingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Dia bergegas maju dengan cepat, dia segera melihat Ma Bobo dari atas ke bawah. Terkejut, Ma Qingsan dengan cepat bertanya, "Ini, cucu, apakah kamu baik-baik saja?" Meskipun Ma Bobo masih muda dan sembrono, tapi berbakti. Memikirkan semua yang kakek lakukan untuk menyelamatkannya hari ini. Ma Bobo segera berlutut di depan Ma Qingsan. "Kakek, cucuku tidak berbakti dan membuatmu mengkhawatirkanku. Kakek, aku bersujud padamu. Dan kakek Li, jika bukan karena kamu, aku akan melakukannya. Aku akan berada dalam masalah seumur hidupku. Ini sudah benar-benar berakhir." Ma Qingsan terharu hingga menangis, namun dia tidak terburu-buru menarik Ma Bobo. Sebaliknya, dia berlutut bersama Ma Bobo, menghadapi Li Fugui, "Saudaraku, aku." Sebelum Ma Qingsan selesai berbicara, Li Fugui segera membantunya berdiri dan berkata dengan senyuman tak berdaya, "Saudaraku, bukankah kita semua baru saja menjadi saudara angkat? Kita adalah keluarga mulai sekarang. Satu keluarga tidak berbicara satu sama lain, dan Ma Bobo sekarang adalah cucuku, jadi tentu saja aku harus mentraktirnya." "Oke, ini sudah larut, kamu pergi ke kamar tidur untuk istirahat lebih awal. Saya di sini ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Kapten Dharma dan Kepala Zhao." Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Fa Keming dan Zhao Jiuzu segera berdiri. Pada saat ini,
Mereka semua dapat memikirkan apa yang ingin dikatakan Li Fugui kepada mereka, bahkan dengan tumitnya. Selain itu, kematian Wakil Direktur Leng dan Kapten Sao, menurutku, semuanya berkaitan erat dengan bajingan kecil Li Fugui ini. Sial, jika aku tidak bisa membunuh anak ini kali ini, aku akan mengikutinya mulai sekarang. Aktif. Nama belakangnya adalah Sun Soukang. Baru saja selesai berbicara, Fa Keming menghela nafas tak berdaya. Dia mengetahuinya, sekarang kita hanya bisa memikirkan masalah ini dengan lebih hati-hati. Sun Soukang tidak akan meragukannya, dan Anda dapat menyampaikan lebih banyak berita melalui telepon. Direktur Sun, mengenai masalah Wakil Direktur Eksekutif, Saudari Ming memiliki Sun Si dan Lan Liming di sisinya. Dalam hal ini, saya khawatir. Sebelum Fa Keming dapat menyelesaikannya, Sun Soukang berkata dengan lantang, "Apa yang kamu takutkan? Apa yang perlu ditakutkan?" Sun Si dan Lan Liming, dua orang tua ini, apakah menurutmu mereka benar-benar ingin membantu Sister Ming? Mereka hanya sekarang saya melihat bahwa Saudari Ming lebih unggul dalam masalah ini. Jadi saya memihak Saudari Ming. Tetapi selama Li Fugui terbunuh kali ini, mereka pasti akan berbalik dan bergabung dengan saya. Fa Keming bertanya ragu-ragu, Direktur Sun, setelah Anda menjadi Wakil Direktur Eksekutif, kami. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi apa yang terjadi setelah kata-kata ini? Sun Soukang secara alami mengetahui hal ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu anak tua, ada apa? Apakah kamu masih khawatir aku akan memperlakukanmu dengan buruk?" "Yah, aku memikirkannya sepanjang malam tadi malam. Awalnya aku berencana membiarkanmu menjadi wakil direktur. Tapi aku memikirkannya, dan sekarang ada sesuatu yang lebih cocok untuk Anda daripada menjadi wakil direktur." Fa Keming bertanya dengan penuh harap, "Apa yang lebih cocok untuk saya daripada menjadi wakil direktur? Direktur Sun, dapatkah Anda memberitahu saya secara detail, apa sedang terjadi?" Sun Soukang bertanya sambil tersenyum, "Satu-satunya properti Li Fugui di kota Panlong. Haha, bukankah kamu menginginkannya?" Menghadapi pertanyaan Sun Soukang, Fa Keming jelas sangat bersemangat. Dia buru-buru berkata kepada Sun Soukang, "Direktur Sun, oke, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Anda bisa mengaturnya kapan saja. Ngomong-ngomong, bawa Ma King San ke sini jam 8, kan? Apa kapan Lao Zhao akan membawa Li? Akankah Fugui dibawa ke sana?" Sun Soukang berkata dengan serius, "Bawalah Ma King San ke sini pada jam 8. Biarkan saja Lao Zhao membawa Li Fugui ke sini pada pukul 8.30. Fa Keming bahkan tidak memikirkannya, dan dia langsung menyetujuinya. Setelah menutup telepon, Fa Keming tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, apakah Anda mendengar itu? Direktur Sun berencana menyerahkan properti Anda di kota Panlong kepada saya." Li Fugui bertanya dengan senyum tidak setuju. "Bisakah dia? Apakah kamu berani untuk memberikan properti ini kepadamu?" Fa Keming dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku tidak berani. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak berani mengambilnya." Li Fugui tersenyum sedikit. Dia tersenyum dan berkata terus terang, "Oke, simpan panggilannya sekarang. Sekarang jam 7. Setengah jam lagi, kita akan berangkat bersama. Saat ini." Suretu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, menurut apa Sun Soukang baru saja berkata, kami akan pergi ke sana bersama Kapten Zhao?" Li Fugui tersenyum santai, "Sudah waktunya? Apakah itu maksudnya dengan apa yang dia katakan? Kita harus menyerah ketika tiba waktunya untuk menyerah. Tapi ketika tiba waktunya untuk mengambil inisiatif, kita harus mengambil inisiatif." Berbicara tentang Sun Soukang, kami tiba di Istana Feilong setengah jam lebih awal. Merokok 2 batang rokok di dalam, Sister Ming baru saja tiba bersama Lan Liming, Sun Si dan lainnya. Melihat Sun Soukang sudah duduk di Feilong Hall, Saudari Ming bertanya sambil setengah tersenyum,
Direktur Sun, saya tidak menyangka Anda datang cukup awal. Sun Soukang berkata terus terang, haha, ini masalah besar, tidak mungkin jika saya tidak datang lebih awal. Saat ini, Lan Li Ming langsung masuk ke tema. Dia bertanya dengan serius kepada Sun Soukang, Wakil Direktur Sun, sesuai dengan apa yang kita diskusikan kemarin, kami akan mengundang Kapten Fa dan Kapten Zhao untuk datang hari ini untuk membahasnya bersama. Saya ingin tahu apakah Anda memanggil mereka berdua. Sun Soukang tersenyum dengan percaya diri dan berkata, jangan khawatir, Kapten Dharma akan datang lebih dulu. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya jelaskan dengan jelas kepada Anda sebelumnya. Lan Li Ming bertanya, ada apa? Sun Soukang berkata terus terang, pertama, keluarga Ma Diningcheng kini telah memastikan bahwa kematian Ma Tongfeng ada hubungannya dengan Li Fugui, jadi Kapten Dharma akan datang bersama Ma Qingshan nanti untuk berdiskusi dengan kami bagaimana menangani Li Fugui. Kedua, ada konflik kecil di perusahaan konferensi pengobatan spiritual tadi malam, tetapi sekarang konflik telah diselesaikan. Saya telah menerima panggilan telepon dengan Jin Fugui, Wakil Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual, dan dia sekarang telah menjadi Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual. Sebelum Kapten Dharma dan yang lainnya tiba, saya pikir kita harus mendiskusikan kerjasama dengan Konferensi Pengobatan Spiritual terlebih dahulu. Kata-kata ini membuahkan hasil. Ekspresi wajah Sister Ming jelas berubah. Matanya melebar, dia memandang Sun Soukang dengan tidak percaya. Untuk mengetahui alasan mengapa Li Fugui masih aman dan sehat. Sebagian besar alasannya adalah karena Li Fugui adalah presiden serius di balik konferensi obat mujarab. Di game ke-6, kami ingin mempertahankan operasi normal. Kerjasama dengan konferensi pengobatan spiritual sangat diperlukan. Konferensi ramuan sekarang dikendalikan oleh Jin Fugui, dan dilihat dari arti kata-kata Sun Soukang, Jin Fugui sekarang jelas mengenakan celana yang sama dengan Sun Soukang. Dalam situasi ini, Li Fugui jelas kehilangan inisiatif. Tepat ketika Sister Ming khawatir, Sun Si terkejut dan bertanya, Wakil Direktur Sun, apa yang Anda katakan? Menurut Anda, bisakah Biro ke-6 kita segera melanjutkan kerjasama dengan konferensi ramuan? Sun Soukang tampak sangat bangga. Dia berkata, iya, selama saat saya menelepon sekarang, konferensi ramuan akan mulai bekerja sama dengan kita lagi. Setelah mendapat jawaban tegas dari Sun Soukang, pikiran saudari Ming tiba-tiba berubah, jadi dia berkata terus terang kepada Sun Soukang, Wakil Direktur Sun, dalam hal ini, mengapa kamu masih ragu-ragu? Haha, kamu juga tahu bahwa kerjasama antara Biro ke-6 dan konferensi pengobatan spiritual tidak dapat bertahan lama. Hentikan. Sudah beberapa hari sejak mereka secara sepihak mengusulkan untuk memutuskan kerjasama dengan kami terakhir kali. Jika Anda dapat memulai kembali kerjasama kami dengan konferensi ramuan di Biro ke-6 sekarang, itu akan menjadi pencapaian besar. Sesuatu. Sun Soukang berkata sambil tersenyum mati. Saudari Ming, ini masih pagi sekali. Menurutku dia masih istirahat, jadi mungkin tidak pantas untuk meneleponnya dan membicarakan pekerjaan saat ini. Ayo lakukan ini, Fa Keming, Ma Qingshan dan yang lainnya akan tiba nanti, dan kita akan membahas bagaimana menangani Li Fugui terlebih dahulu. Setelah diskusi selesai, saya akan menelepon Presiden Jin dan memintanya untuk memulai kembali bekerja sama dengan kami. Saudari Ming mulai merasa tidak nyaman. Lihatlah waktunya. Ini sudah jam 7.50 pagi. Saat ini, meskipun dia keluar untuk berdiskusi dengan Li Fugui, dia masih tidak tahu mengapa dia datang. Tepat ketika Sister Ming merasa tidak nyaman, Su Linjiang berdiri dan berkata sambil tersenyum, Wakil Direktur Sun, izinkan saya memberitahu Anda, apakah Anda sedang membual? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membiarkan Jin Fugui mengendalikan konferensi ramuan, Anda masih bisa duduk di sini sekarang. Apakah kamu membicarakan semua omong kosong ini dengan kami? Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Anda,
Anda mungkin telah membawa orang ke kediaman Li Fugui saat ini dan membawanya ke sini, kan? Sun Shou-kang khawatir saat melihat Su Linjiang, seorang wallflower, gas. Setelah mendengarkan Su Linjiang mengatakan ini, Sun Shou-kang berkata dengan keras, "Wakil Direktur Su, jika yang baru saja saya katakan adalah membual, jangan membuat kesimpulan sekarang. Dan jangan khawatir, jika kita punya rencana untuk berurusan dengan Li Fugui nanti, saya akan membiarkan Anda jadilah yang pertama. Biarkan saya memimpin tim untuk menangani Li Fugui." Su Linjiang mengerti dalam hatinya, dengan kekuatan Li Fugui saat ini. Keinginan Sun Shou-kang untuk menangkapnya hanyalah angan-angan belaka. Terlebih lagi, orang-orang di konferensi pengobatan spiritual ini semuanya manusia. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui seberapa kuat Li Fugui. Dalam situasi ini, bagaimana mereka bisa membiarkan Sun Shou-kang mengatur konferensi ramuan? Kamu harus tahu, seluruh Tiongkok, saat ini, ada banyak sekali orang yang tertarik dengan konferensi obat mujarab. Bahkan beberapa sekte, mereka semua ingin mengendalikannya. Oleh karena itu, jika mereka tidak memiliki orang yang sangat kuat di belakang mereka, ini tidak akan memakan waktu lama. Konferensi obat mujarab akan jatuh ke tangan orang lain. Waspadai hal ini, Su Linjiang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, selama Wakil Direktur Sun bisa membuat kita semua setuju untuk menyingkirkan Li Fugui, maka saya akan memimpin tim." Saat ini, Fa Keming datang ke pintu kamar. Saat Fa Keming mengetuk pintu, semua orang dengan cepat melihat ke arah pintu. Saat Sun Shou-kang melihat pemandangan di depan pintu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ikuti instruksinya sebelumnya. Fa Keming seharusnya datang lebih dulu bersama Ma King-san. Setelah Ma King-san dan yang lainnya tiba, dia hanya perlu berdiskusi sebentar dengan Ma King-san dan membiarkan dia mengambil budak keluarga Ma dan membunuh mereka bersama dengan 13 tetua dari tim keamanan markas besar mereka. Bunuh saja Li Fugui. Tiba-tiba, kini Fa Keming justru membawa langsung Li Fugui dan yang lainnya. Lihat adegan ini, tidak menunggu Fa Keming memimpin semua orang. Sun Shou-kang tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan bertanya, "Kapten Fa, ada apa denganmu?" Fa Keming tersenyum tipis. Dalam perjalanan ke sini, apa yang harus dikatakan dan dilakukan, Li Fugui telah menjelaskannya. Saat ini, dia menghadapi pertanyaan Sun Shou-kang. Dia tidak terburu-buru menjawab apapun. Sebaliknya, dia memimpin semua orang ke istana Fei Long terlebih dahulu. Setelah Li Fugui melihat semua orang, dia masih terlihat riang seperti sebelumnya. Begitu dia berdiri, Xiao Chan menemukan kursi dari samping dan meletakkannya di belakang Li Fugui. Li Fugui duduk di kursi. Dia mengangkat kakinya dan berkata kepada Sun Shou-kang sambil tersenyum, "Wakil Direktur Sun, menurut Anda apa yang sedang terjadi?" Jantung Sun Shou-kang tiba-tiba terangkat ke tenggorokannya. Dia melangkah ke Li Fugui. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke mata Li Fugui. Setelah hening beberapa saat, Sun Shou-kang mengalihkan perhatiannya ke Fa Keming lagi dan bertanya dengan dingin, "Kapten Fa, apa yang Anda katakan ketika Anda melapor kepada saya sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dan Tuan Ma akan menjadi orang pertama yang datang? Mengapa kamu teman-teman di sini sekarang? Apakah kalian di sini bersama?" Sun Shou-kang bingung. Adegan di depanku. Ini benar-benar mengganggu pikirannya. Fa Keming menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Direktur Sun, tolong jangan salah paham. Kami kebetulan bertemu satu sama lain." Sun Shou-kang menarik napas dalam-dalam, meskipun dia terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Apapun yang terjadi hari ini, Anda tidak boleh mengacau." Tapi matanya sudah mengembara. Sister Ming melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui. Dia mungkin sudah memikirkannya. Li Fugui kemungkinan besar sudah mengendalikan situasi. Jika tidak, Sun Shou-kang tidak bisa sama seperti sekarang. Hanya dalam beberapa detik, banyak keringat muncul di dahinya.
Lan Liming, Sun Si, dan lainnya pada dasarnya adalah orang-orang pintar. Dari ekspresi ketakutan Sun Soukang, mereka mungkin sudah memikirkan sesuatu. Hanya untuk saat ini, belum ada yang mulai berbicara. Mereka belum yakin dengan apa yang mereka pikirkan. Setelah Sun Soukang menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berkata terus terang kepada Li Fugui dan yang lainnya, "Kami akan mengadakan pertemuan wakil direktur sekarang. Anda bukan pemimpin biro ke-6. Anda bisa keluar sekarang." Setelah itu, mendengar ini, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Wakil Direktur Sun, apakah Anda mengadakan pertemuan? Pertemuan macam apa yang Anda adakan? Apakah Anda berencana mengadakan pertemuan tentang bagaimana menangani saya? Lebih baik aku berada di sini. Lagi pula, masalah ini banyak hubungannya denganku. Sebagai klien, tidak bisakah aku duduk saja?" Sun Soukang menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan keras, "Li Fugui, apa yang kamu bicarakan lagi? Saya sekarang, sebagai wakil direktur, saya memerintahkan Anda untuk segera mengeluarkan orang-orang Anda. Jika tidak, saya akan mengusir Anda dari Istana Feilong karena masuk tanpa izin. Apakah Anda percaya atau tidak?" Li Fugui tersenyum tipis. Dia melirik Fa Keming. Pada saat ini, Fa Keming melangkah maju dan menghela nafas tak berdaya kepada Sun Soukang dan berkata, "Direktur Sun, semua pihak yang terlibat ada di sini hari ini. Mari kita bicarakan secara langsung." Selain itu, apa yang dikatakan Kapten Li masuk akal. Sebagai seorang orang yang terlibat, dan sekarang kapten tim kedua kita di game ke-6, saya berhak mendengarkan di sini. Sister Ming mendengar ini, hatiku yang cemas menjadi lega sepenuhnya. Tapi dia masih penuh rasa ingin tahu, karena dia masih belum tahu obat apa yang dijual Li Fugui di labu tersebut. Namun dalam situasi ini, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak. Pikirkan tentang itu, dia tersenyum santai dan berkata, "Wakil Direktur Sun, Anda baru saja mengatakannya, dan saya mengerti apa yang dikatakan Kapten. Segala sesuatunya selalu harus diselesaikan. Bagaimana mengatasinya? Anda dapat mengambil alih sekarang." Sun Soukang melihatnya, dia melirik Fa Keming. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya kepada Fa Keming kata demi kata, "Fa Keming, izinkan saya bertanya, siapa yang membunuh Ma Tongfeng?" Fa Keming berkata dengan serius saat ini, "Itu aku." Dua kata sampai ke telinga Sun Soukang. Tidak peduli betapa bodohnya Sun Soukang, dia tetap tahu bahwa situasinya telah berubah. Agar bisa menyelamatkan keadaan, dia mengumpat dengan keras, "Fa Keming, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Ma Tongfeng dibunuh olehmu lagi?" Fa Keming tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia datang ke Ma Qingsan terlebih dahulu dan berlutut di depan Ma Qingsan di depan semua orang. Dahi Ma Qingsan dipenuhi garis-garis hitam, sepasang mata menatap tajam ke arah Sun Soukang, yang duduk di satu sisi. Setelah Fa Keming berlutut, dia hanya berkata dengan nada meremehkan, "Kapten Fa, Anda bisa bangun sekarang." Fa Keming berdiri. Kemudian dia berbalik dan mengucapkan kata demi kata di depan semua orang. "Meskipun saya bertanggung jawab atas kematian Ma Tongfeng, Sun Soukang lah yang memiliki ide di baliknya." Bersambung.